نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا العمل بما علمنا ويفتح لنا أبواب الطاعة ظاهرها وباطنها على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Bab penjelasan yakin dan tawakal. Sebelum kita masuk penjelasan dari Imam Nawawi ayat-ayat yang menjelaskan yakin dan tawakal, kita baca dulu arti yakin itu apa dan tawakal itu apa. Yakin itu kalau secara bahasa ya, pengetahuan tanpa keraguan, itu namanya yakin. Tahu sesuatu tanpa ada keraguan, itu yakin. Dan tawakal itu pasrah, bahasa kita Indonesia pasrah. Yakin diawali dengan ilmu, kan pengetahuan. Diawali dengan ilmu, lalu timbullah yang namanya percaya. Nanti kepercayaan tersebut meningkat menjadi keyakinan. Nah, secara istilah yang kita bahas di sini, yakin itu bukan pengetahuan yang tiada keraguan, bukan pengetahuannya, tapi keyakinannya. Ya, bahasa kita sama aja, yakin itu sama bahasa Arab, artinya apa? Percaya yang sudah sangat kuat sehingga kepercayaan tadi tidak bisa goyang. Makanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ketika menjelaskan yakin dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, beliau mengatakan al-yakinu ibaratun an quwwatil iman. Yakin itu ibarah dari kuatnya iman. Iman itu artinya percaya. Ketika kita percaya sesuatu terus menerus diulang, kepercayaan tadi berubah meningkat menjadi keyakinan. Ketika kita percaya sesuatu, lalu dengar lagi, tambah percaya kan? Diulangi lagi, tambah percaya. Diulangi lagi, tambah percaya, terus menerus sampai kita nggak mungkin masuk ke dalam diri kita sesuatu yang lain. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Kayak contoh, kita ini kan sering dengar surga, walaupun kita belum pernah lihat surga. Dengar 1 kali, 2 kali, dari kecil sampai dewasa sampai tua, surga, akhirat. Kita dengar dari lisannya para ulama, dari Al-Quran dan hadis. Ini kepercayaan yang kita dengar tentang akhirat berubah menjadi keyakinan. Sekiranya kalau ada yang ngomong surga itu nggak ada, bakal pasti kita tolak omongan tersebut. Karena apa? Saya sudah yakin. Siapapun juga yang ngomong surga nggak ada, dia yang salah. Kenapa? Kita sudah yakin kebenaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yakin. Nah, biasanya setelah yakin, nanti baru ada yang timbul tawakal. Kenapa kok jadi satu paket ini? Bab yakin dan tawakal. Yakin kan yakin, kita tahu sendiri kan, kepercayaan yang kokoh. Tawakal kan pasrah. Kok jadi satu bab ya, nggak dipisah? Karena kita ini nggak mungkin pasrah sama siapapun kecuali sudah yakin dia itu benar. Mau titip uang sama orang, pian bakal titip nggak sama orang yang pian nggak yakini kebenarannya, kejujurannya? Nggak mungkin. Kita yakin dulu, baru kita bisa pasrah dengan dia. Urusan dunia begitu, apalagi urusan akhirat.
Nah di sini diajarkan saya Nawawi. Baru dari judul aja kita sudah langsung diberi ilmu sama beliau. Kalau kita ingin jadi orang yang tawakal, harus yakin terlebih dahulu. Nah ini mungkin nanti jadi jawaban. Kok susah ya Beb ya tawakal tentang rezeki? Kok susah kita tawakal tentang rezeki? Sebabnya apa? Belum yakin. Itu sebabnya. Makanya kita perlu ulang-ulang itu ayat-ayat pembacaan tentang rezeki. Perlu dengarkan terus-menerus nasihat ulama. Kalau kita kurang yakinlah masalah penjagaan Allah dari penyakit, ya itu kok kita kurang pasrah kepada Allah yang menyembuhkan penyakit karena kurang yakin. Semua itu ya. Semua dasarnya apa? Tawakal itu dasarnya adalah yakin. Tawakal akan apapun juga, akan kesehatan, akan rezeki, akan apapun juga nggak bisa kita raih, nggak bisa kita dapatkan kecuali dengan keyakinan. Alhamdulillah kita kumpul bersama-sama di sini kan melatih keyakinan kita. Setiap bab yang kita baca, kayak kemarin akhirnya kita baca dua bab sebelum ini yang kita baca bab sabar. Kita baca bab sabar. Dulu kalau kena penyakit musibah, kita belum tahu ini, kita kira ini kita dihukum oleh Allah, atau kita kira-kira dibenci sama Allah, atau kita kira habis kena penyakit nggak ada manfaatnya. Tapi setelah belajar, udah tahu ilmunya, ternyata musibah yang menimpa kita itu menjadi penghapus dosa. Musibah yang menimpa kita itu ngangkat darajat kita. Musibah yang menimpa kita bukan berarti kita dibenci oleh Allah. Tergantung kitanya. Timbullah ilmu, kepercayaan bahwa penyakit bawa pengampunan. Diulang-ulang itu satu bab terus, akhirnya timbul keyakinan ternyata Allah sayang dengan kita walaupun diberi musibah. Nah itu seperti itu. Setiap bab yang kita pelajari sebetulnya kalau kita telah kita fahami dengan benar, kita ingat-ingat terus, nanti menimbulkan keyakinan bab tersebut. Kita menimbulkan keyakinan bab tersebut. Nah nanti kalau sudah yakin, enak. Kehidupan ini kalau sudah yakin nikmat. Nanti kita akan bahas itu faedahnya yakin di akhir bab. Ya. Dan di sini di bab-bab ini akan dibaca semua ini hadis-hadisnya, keistimewaannya orang-orang yang yakin. Qala Allah Ta'ala, pertama diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu. Nah, ketika orang-orang yang beriman melihat ahzab. Mereka ini mau perang, melihat lawannya ini sangat banyak. Orang kan kalau mau kelahi, melihat musuhnya sangat banyak, secara jumlah pasti mengalahkan mereka secara jumlah. Kira-kira apa yang ada di pikiran mereka? Kan mau perang. Ternyata musuhnya jauh lebih banyak, 3 kali lipat. Apa yang diomongkan? Ternyata ini omongannya sahabat ini. Ketika melihat jumlahnya orang kafir yang begitu banyak, bisa mengalahkan mereka dari segi jumlah, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini yang telah dijanjikan kepada kami oleh Allah dan Rasulnya. Rasul sudah ngomong kalian akan diuji dan kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu melihat jumlah musuh yang begitu banyak, karena mereka itu yakin. Orang yakin itu selalu ingat apa yang diyakini, nggak lupa. Kalau kita kan lupa terus, makanya nggak bisa yakin. Ada ujian datang lupa, jadi lupa sabdanya Rasul, lupa firmannya Allah. Kalau sahabat ingat, ujian datang, ini janjinya Allah, ini yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Saya bakal diuji, tapi saya juga bakal diberi pertolongan. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Dan Allah sama Rasul selalu benar Allah dan Rasulnya. Wa mazadahum illa imana wa taslima. Hasilnya apa? Tidak bertambah apa-apa ujian tadi kecuali bikin mereka tambah iman dan tambah pasrah. Membuat mereka tambah iman dan tambah pasrah.
pasrah. Dan begitu kita itu kalau ngelihat musibah, kita ngelihat musibah, kita ingat sama Allah dan Rasulnya, ingat firman Allah dan Rasulnya, lalu kita ngomong, ini janjinya Allah dan Rasulnya, saya memang bakal diuji, tapi setiap ujian yang menimpa saya pasti diberi jalan keluar oleh Allah. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya ada kesulitan selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Coba waktu kena musibah kita langsung ingat itu, pasti tambah tenang hati, musibah terasa lebih ringan, mudah, tambah kuat imannya. Ini juga penjelasan kita itu harus ingat selalu dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, baru bisa yakin. Kalau nggak bisa. Kena penyakit lupa penyakit ini ujian dari Allah, ya nggak bisa yakin, nggak bisa pasrah. Dan ayat selanjutnya, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'adzim. Mereka itu sahabat-sahabat, ya. Qala lahumun nas, ngomong kepada mereka, pada sahabat Rasulullah SAW yang beriman. Naim ibn Mas'ud ngomong kepada para sahabat, pada muslimin, innan nasa, sesungguhnya nas, maksudnya Abu Sufyan, qad jama'u lakum, telah mengumpulkan, ya, Abu Sufyan dan teman-temannya telah berkumpul untuk nyerang kalian. Naim ngomong nakut-nakutin sahabat ini, ya, maksudnya memberitahu bahwa Abu Sufyan ini dan kelompoknya mau nyerang mereka ketika perang Badar. Ini kisah perang Badar sudah kita bahas sedikit pada tahun lalu, ya, di Ramadan di sini. Abu Sufyan dan para teman-temannya, para sahabat-sahabatnya mau nyerang mereka karena kalian menghadang rombongan yang dimiliki oleh kafir Quraisy. Kan sahabat keluar menghadang, merampas rombongan kafir Quraisy. Akhirnya Abu Sufyan menyerang dengan jumlah yang banyaknya 3 kali lipat. Nah, Naim ngomong, kalian hati-hati, Abu Sufyan kumpul dengan teman-temannya. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka, jangan datangi Abu Sufyan, jangan diserang, jumlahnya jauh lebih banyak. Apa omongan itu? Hasilnya apa buat sahabat? Bikin takut tidak? Fazadahum imanan. Omongan tadi bikin sahabat tambah iman, tambah kuat yakinnya, kepercayaannya. Lalu omongan tadi bikin sahabat bilang begini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nggak ngurus mau sebanyak apa sahabat, kita cukup dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alangkah nikmatnya saya berpasrah diri kepada Allah. Ini mau ngelawan musuh jumlahnya jauh lebih banyak, 3 kali lipat dengan persenjataan lengkap. Ngomongnya apa? Sama kayak tadi ayatnya. Makanya saya sambung penjelasannya. Hasilnya apa? Tambah iman. Karena mereka tahu ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalian bakal diuji dengan musuh berat dan kalian akan ditolong oleh Allah. Oh, benar berarti omongannya Rasulullah kemarin. Saya bakal melawan musuh hebat, tapi kita bakal ditolong, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah yakin. Hasilnya apa? Fanqalabu bi ni'matin minallah. Pulanglah mereka dari Badar bawa nikmat dari Allah, kemenangan. Dengan jumlah yang sedikit yang secara akal enggak mungkin menang, tapi mereka berhasil selesai, selamat dari medan perang dengan kemenangan dan membawa rampasan perang. Lam yamsashum bisu, mereka tidak mati dan tidak luka, diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti nggak ada yang luka di perang itu. Tidak semuanya luka, walaupun secara akal harusnya mereka dibantai, tapi ternyata perbandingan lukanya muslimin sama orang kafir jauh. Yang lebih banyak itu malah yang
Yang orang kafir yang jumlahnya lebih banyak malah mereka yang kalah. Wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mengikuti perintahnya Rasulullah. Kan Rasul nyuruh keluar perang. Walaupun jumlahnya sedikit, Rasulullah bilang perang. Ikut mereka nurut, mengikuti ridhonya Allah. Artinya mengikuti perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada ridhonya Allah. Wallahu dzu fadlin azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan yang besar bagi orang-orang yang mentaatinya. Nah, hadirin sekalian, ini lihat ini. Ketika kita beriman, ketika kita yakin dengan ilmu ya, bukan yakin sembarangan. Ada sesuatu yang kita yakini padahal dilarang, itu lain cerita. Ini yakin dengan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, yakin dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya tuh kita bakal tambah tenang hidupnya, tambah iman. Kita ini kena penyakit dan sudah kita bahas di bab sabar sebelumnya. Orang yang kena penyakit tapi di hatinya punya keyakinan, ini ujian dari Allah, saya bakal diberi kesembuhan cepat atau lambat, dan saya bakal diberi pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Orang kena penyakit susah, orang kena penyakit nggak nyaman hidupnya. Kalau orang yang punya keyakinan seperti ini kena penyakit malah nyaman dia. Dia kena penyakit malah merasa tenang. Saya dapat pengampunan habis ini. Orang ketakutan, dia yakin tenang, saya bakal sembuh habis ini. Janjinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat perbedaan orang yang punya keyakinan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan perbedaan orang-orang yang bertawakal. Lain sama yang enggak yakin dan yang enggak bertawakal. Yang yakin dan tawakal nikmat hidupnya. Walaupun seandainya mereka nggak keluar dari kesengsaraan dunia tadi, ya kan nggak selalu kan ya orang sakit langsung sembuh. Kadang-kadang sakitnya lama. Tapi mereka yakin janjinya Allah di akhirat nanti. Yakin janjinya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti karena mereka tahu ya, jalan keluar dari masalah itu nggak harus di dunia, nanti jalan keluarnya di akhirat ada. Artinya setelah meninggal baru diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak sahabat radhiyallahu anhum. Benar. Hasilnya itu mereka apa? Berhasil, sukses, bahkan mengalahkan jumlah orang kafir dalam peperangan ini contohnya ya, yang jauh lebih banyak dari mereka. Allah memerintahkan kita semua untuk yakin dan tawakal. Ayat selanjutnya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ini perintah buat tawakal. Dan bertawakallah kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan mati, Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakallah orang-orang yang beriman. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, jika kamu berencana sesuatu, tawakkallah, pasrahlah kepada Allah. Ini perintah semua buat tawakal. Kita ini kalau punya rencana, tawakal, pasrah sama Allah. Pasrah, jangan ragu. Selagi kebaikan, memang kadang-kadang akal kita nggak mampu. Wah kayaknya nggak bisa ini. Tapi kalau kebaikan, tawakal, pasrah sama Allah. Allah yang memberi kemudahan. Allah yang memberi jalan keluar tanpa kita kira. Yang punya rencana itu hidup di dunia kan kita selalu punya rencana. Nah, kalau rencananya rencana kebaikan, kadang-kadang akal kita nggak mampu ya. Akal kita nggak mampu, pasrah sama Allah. Pasrah sama Allah. Wah, Ramadan ini kayak apa ya? Kadang-kadang terasa kepikiran. Ada yang urusan harta, ada yang mungkin kesehatan. Wah, ini sakit ya. Gimana? Mau puasa nanti takut nggak kuat. Tawakal, pasrah sama Allah. Saya kuat, Allah jaga saya kok. Ya, sumu tasihhu. Puasa kalian sehat. Ternyata betul. Orang yang puasanya puasa betulan malah sehat. Sehat. Kecuali pengen puasanya puasa main-main. Puasa main-main itu sahurnya berlebihan, bukanya berlebihan. Itu puasa main-main. Kalau orang puasa sungguhan, buka sedikit, sahur sedikit, sehat. Sehat. Yang punya sakit katanya apa? Mah, asam lambung misalnya. Nah, biasanya kalau bukan Ramadan, pagi-pagi itu harus dikasih makanan.
Setiap 4 jam sekali kalau asam lambungnya naik, suruh dikasih makanan, minum obat. Subhanallah, Ramadan dari subuh ini kita sampai maghrib nggak makan, nggak kasih apa-apa, sehat-sehat aja. Kenapa? Ya itulah dia, pasrah sama Allah. Salah satunya begitu ya. Secara kesehatan juga ada, secara medis pun juga ada. Kita kalau puasa itu subhanallah memang jadi lebih sehat. Perut kita itu kalau sudah kita setel dengan akal kita, kamu nggak dapat makan dari sekarang sampai maghrib, udah dia nggak produksi asam lambung dia. Di akal kita itu begitu. Kan asam ini memproduksi kalau ada makanan masuk. Jadi kalau kita udah ngasih tahu dia, kalau kita sudah turun, kamu nggak ada makan dari sini sampai maghrib. Udah diam dia istirahat sampai maghrib. Paling kalaupun ada yang sakit, biasanya makan sahurnya berlebihan, bukanya berlebihan, itu yang bikin dia sakit. Orang bangun tidur langsung dikasih tugas berat ya. Sama kayak Pian, bangun tidur langsung dikasih beras 25 kilo. Angkat Pak, nggak kuat Pian. Nah, begitu juga perut kita rusak. Ini contoh aja, misal contoh yang kita hadapi sekarang nih hari-hari ini. Saya tawakal, pasrah sama Allah. Ada rencana, tawakal. Nanti lebaran ini saya kepengen pulang kampung, belum ada rezekinya. Tawakal sama Allah. Nanti Allah yang ngasih rezeki. Seandainya Beb udah pasrah tawakal nggak dapat rezekinya misal. Nah, berarti itu yang terbaik yang Allah kasih sama kita. Jangan pulang misalnya gitu. Lebaran, pengen beli baru, pengen baju baru, pengen ini dan itu. Tawakal sama Allah. Tawakal kepada Allah. Allah yang ngasih jalan keluar. Ya. Niat baik kerjakan dan pasrah kepada Allah. Kita ini di dunia. Kadang-kadang kalau ada musibah, ada sesuatu yang berat, kita ini bisa pasrah sama manusia. Pernah nggak kita kayak gitu? Dan pernah biasanya. Pasrah sama seseorang. Manusia juga sama kayak kita. Yang dia nggak punya kekuatan apa-apa, kekuatan dia dan kemampuannya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrah sama dia. Ulun pasrah sama pian, tolong ulun. Orang ini sebetulnya nggak mampu nolong kita. Dia diizinkan oleh Allah menolong kita. Jadi Allah nolong kita melalui dia. Allah menolong kita melalui orang tersebut. Kita bisa pasrah sama makhluk ini. Anehnya, kenapa nggak bisa pasrah sama Allah Subhanahu wa taala? Orang yang tawakal kepada Allah cukup sudah Allah baginya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Allah menjelaskan di Al-Qur'an. Yang tawakal pasrah sama Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Tawakal sama Allah. Nanti di depan ada tentang penyakit, tentang rezeki. Pasrah, tawakal sama Allah. Yang nyembuhkan kita Allah, yang memberi rezeki kita Allah. Tawakal sungguhan sama Allah. Jangan ngelirik makhluk, malah hina kita. Kita ini kalau perlu rezeki, kemudian kita berharapnya, bersandarnya dengan makhluk, hina kita. Pasrahnya sama Allah. Nanti Allah yang gerakkan makhluk ini. Nanti Allah yang gerakkan makhluk-makhluk nolong kita. Hakikatnya Allah tetap kita jangan terlalu berlebihan sama makhluk tadi. Terima kasih sewajarnya, terima kasih banyak. Tapi yang nolong kita hakikatnya bukan makhluk ini, Allah. Kalau kita minta sama makhluknya langsung, kurang ajar berarti. Kurang ajar. Ada orang kaya mau nolong pian, bisa nolong pian, tapi pian minta tolong sama pembantunya. Mbak, Bu, Pak, minta pembantunya, tolong dong, saya perlu uang, ya, minta ambilkan. Kira-kira dikasih nggak? Nggak mungkin bisa, ini pembantu nggak bisa. Malah kalau bosnya tahu, bosnya malah kesel. Kenapa nggak minta tolong sama saya, minta tolong sama pembantu saya? Yang kaya saya kok, bukan pembantu saya. Minta tolong sama siapa? Sama bosnya. Walaupun kita tahu nanti yang ngantarkan pembantunya. Ini orang ini percuma, Beb, saya mintain tolong nanti pembantunya juga yang ke rumah. Ya, tapi tetap yang nolong dia kan. Kita minta sama bosnya, pembantu ngantar nanti. Itu kalau kita dibandingkan kepada Allah ya jauh mulia itu. Kita bukan pembantu, lebih hina dari pembantu kan, kita makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, melihat seperti itu. Kalau tawakal, kalau minta perlu pertolongan,
Tawakallah kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Cukup sudah. Kita nggak perlu yang lain. Kita tidak perlu yang lain. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini ayat ini istimewa dan juga ada bahayanya buat kita. Innamal mu'minun. Artinya begini, orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah takutlah hati mereka. Dan jika dibacakan bagi mereka ayat-ayat Allah, tambah iman dan mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi di sini sifatnya orang mukmin, kalau disebutkan Allah takut, dibacakan ayat Allah tambah iman dan mereka tawakal. Di ayat ini 3 kriteria mukmin, apa itu? Takut, tambah iman dan tawakal. Nah, di sini ini bahayanya kalimat innamal mu'minun. Jadi orang mukmin itu hanyalah orang yang 3 golongan ini tadi. Kalau disebut nama Allah takut, jika dibacakan ayat Allah tambah iman, dan jika dan atas Tuhan mereka bertawakal. Hanya inilah orang-orang yang beriman. Selain itu gimana? Imannya nggak sempurna. Kita ini kalau dibacakan zikir Allah nggak selalu takut kan? Kadang takut, kadang bergetar hati kita, kadang tidak. Tanda tuh iman kita belum sempurna. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tambah percaya? Kadang-kadang. Artinya aja nggak paham, gimana mau tambah iman? Walaupun artinya dijelaskan, kadang-kadang kita begini. Ini sering loh, ini kita hati-hati. Setan itu kadang-kadang seperti itu. Contoh tadi ayat rezeki misal. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah. Itu nanti di pikiran kita. Ya. Kadang-kadang setan nggak membuat kita tidak tambah percaya, tapi bikin kita ragu. Udah jelas ayatnya, tapi setan bikin kita ragu. Dengan apa? Omongannya setan begini. Masa iya? Nah, buktinya pian masih susah hidupnya. Ya, baca ayat rezeki, jaminan rezeki dari Allah, jaminan kesehatan dari Allah, dijelaskan sama ulama, kadang-kadang timbul di pikiran kita. Benarkah? Masa iya? Kok saya masih susah aja? Ya, kadang-kadang kita begitu. Itu tanda loh, nggak ada iman di hati kita atau lemahnya iman di hati kita. Kalau orang yang beriman, dibacakan ayat-ayat Allah, tambah kuat imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Inilah orang-orang yang beriman, pasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ayatu fi fadli tawakkuli katsiratun ma'rufatun. Dan ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan tawakal itu banyak dan ma'ruf. Nanti kita akan baca, ini selesai tadi sebagian ayat-ayat yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Baru hadis-hadis yang menjelaskan tentang tawakal dan cerita beberapa sahabat Rasulullah SAW yang bertawakal kepada Allah dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin sekalian, nanti seperti biasa ya, kita baca ilmu ini kayak gini, diingat-ingat, diperhatikan. Nanti yang kita baca ini, kalau kita ingat terus, ini akan menambahkan yakin kita. Karena sudah dicontohkan oleh para ulama, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ceritanya Rasulullah SAW, ceritanya sahabat, cerita nabi-nabi terdahulu. Keistimewaannya orang-orang yang benar-benar tawakal kepada Allah. Itu kalau diulang-ulang terus, memang nggak cukup sekali. Makanya di sini di bab ini ada beberapa hadis disampaikan oleh Imam Nawawi, nambah keyakinan kita, nambah tawakal kita. Dan keyakinan bisa bertambah dengan 3 cara. Keyakinan bisa bertambah dengan 3 cara. Ini cara yang paling besar ya. Banyak macam-macamnya dengan 3 cara. Yang pertama, ini dia.
membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bikin tambah iman, bikin tambah tawakal. Kalau kita nggak mau baca ayat, nggak mau baca hadis yang menjelaskan tentang jaminan Allah, yang menjelaskan tentang jalan keluar diberikan oleh Allah, yang menjelaskan tentang keagungan Allah, kekuatan, kemampuan Allah, nggak bisa iman, nggak bisa yakin kalau kita nggak pernah baca itu. Baca satu kali, dengar satu kali, iman tapi lemah. Harus diulang-ulang. Ini cara pertama ini. Ini yang sering kita lupakan. Kita itu nggak cukup satu kali aja dengar. Harus diulang-ulang. Sudah dengar satu kali, diulang lagi. Biar lebih kuat lagi, lebih ingat lagi, lebih yakin. Kadang kita hafal, tapi belum yakin. Kadang kita hafal ayatnya, kita hafal maknanya, kadang hafal. Dan insya Allah semua hafal. Kalau ditanya siapa yang memberi manusia rezeki, orang-orang Muslim yang belajar agama semuanya ngomong, yang masih kita rezeki siapa? Jawabannya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tahu itu, tapi masuk nggak rasanya di dalam hati? Belum. Yakin nggak kita? Belum yakin. Walaupun kita ngomong yakin, yakin itu bukti. Kita nggak bersandar sama sekali dengan makhluk. Kerja cuma sebagai wasilah aja. Walaupun kerja, tetap pikiran saya bukan kerja yang ngasih saya uang, Allah. Nah, bisa aja saya kerja nggak dapat hasil, bisa. Dan terbukti kok berapa banyak orang usaha nggak dapat hasil. Bisa juga tanpa usaha diberi hasil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang seperti ini kuncinya diulang-ulang. Kalau kita nggak pernah hadir majelis, nggak belajar ilmu, nggak mau ngedengarkan ilmu, nggak bisa yakin. Makanya banyak-banyak dengarkan firman Allah, ayat-ayat Rasul, hadis-hadis Rasul SAW untuk memperkuat keyakinan dan nanti menimbulkan tawakal. Setelah itu, nomor 2, tafakkur. Jadi ayat yang dibaca tadi, hadis yang dibaca tadi, dipikir. Jangan cuma dibaca, didengarkan berulang-ulang kayak kaset. Dipikirkan, diresapi. Tafakkur pada ayatnya Allah. Tafakkur juga pada penciptaan langit dan bumi. Coba sampean lihat. Nanti ada di depan gambarannya. Suruh ngelihat burung yang terbang. Burung itu kalau pagi keluar rumah, adalah mereka yang sudah begawi di kantor apa? Adalah. Ada nggak tujuannya? Ulun kantor ulun di Banjarbaru, gajian sekian, ada nggak? Nggak ada kan? Mereka keluar dari rumah terbang kemana? Nggak tahu mau kemana. Mau cari makan. Nggak ada tujuannya mereka. Keluar dari rumah kemana? Cari nafkah, cari makan. Dapat nggak mereka makanan? Kebanyakan dari mereka dapat. Pulang berangkat dengan perut kosong, pulang penuh perutnya, tidur dan nggak bawa ke rumahnya, nggak bawa bekal, nggak ada. Nanti makan cari lagi besok. Burung yang nggak punya akal, nggak bisa mikir, bisa cukup, bisa ada isi perutnya itu, bisa nyambung hidup. Anehnya kita manusia, kita ini punya akal, bisa aja kita lebih istimewa dari burung buat cari rezeki kita. Tapi karena kita kurang tawakal, nggak bisa. Nah ini kasih gambaran kayak gini, ditafakurin. Tafakur, tambah yakin, tambah tawakal. Yakin Allah itu maha kuasa, yakin nanti akan rezeki yang dijaminkan oleh Allah. Fi anfusihim, dan begitu juga pada dirinya sendiri, tafakur. Tafakur pokoknya semua, tambah yakin. Dan yang terakhir, untuk yakin biar bisa kuat yakin, perbanyak ibadah. Walaupun kadang-kadang gimana tambah yakin ya? Saya nggak mikir apa-apa. Yakin itu kan yakin letaknya kan di akal kan ya, di hati, di akal kita. Ibadah yang kita kerjakan itu ternyata memperkuat keyakinan. Sampai ini Ramadan banyak-banyak ibadah, lakukan tarawih itu yang bisa kerjakan tarawih, perbanyak melakukan taat. Taat ini subhanallah, walaupun kita nggak ada mikir, kan nggak mikir kan ya? Yakin itu kan hasilnya dari ilmu, pikir. Walaupun kita nggak ngasah otak, nggak pakai mikir, tambah kuat dengan yakin. Apa dengan ibadah? Yakin itu tumbuh dengan ibadah. Allah berfirman kan? Alladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh ya dalam ibadah, dalam menyembahku, kami akan memberi dia jalan kami. Nah, ditafsirkan sama sebagian ulama, kami akan memberikan dia keyakinan. Jadi yang berusaha yakin, karena mungkin akalnya suruh tafakur pusing, baca ayat kurang paham, tetap aja baca, tetap aja tafakur sebisanya, tambahi ibadah. Nanti ibadah itu yang menanamkan yakin di dalam diri kita. Nah, ini nanti kita mulai insya Allah kita mulai praktekkan ini ya. Kalau ibadah insya Allah nih diperbanyak, apalagi bulan mulia kayak gini, jangan putus. Hasilnya kita ini biasanya habis bulan Ramadan tambah kuat imannya, tambah kuat yakinnya. Kebanyakan muslimin begitu. Ramadan datang kepada kita tambah kuat ibadah iman kita, tambah yakin kita. Ya cuman diperkuatnya 1 bulan, dirusaknya 11 bulan, itulah yang bikin kita naik turun imannya. Saya yakin biasanya habis lebaran beda kita, dari mulai masuk Ramadan sampai habis Ramadan jarang yang nggak kuat imannya. Ya walaupun presentasenya yang sebelumnya 30% naik jadi 40% misal, tapi selalu bertambah. Biasanya begitu, kenapa? Karena kita mujahadah di sini, tambah banyak imannya. Biasanya begitu, makanya ini dijaga. Nanti masalah imannya turun lagi, lain cerita. Karena maksiat 11 bulan kan banyak sekali, malas dari taat kan panjang itu. Itu lain cerita. Cuman Ramadan ini biasanya tambah kuat keyakinan kita. Mudah-mudahan di bulan mulia ini kita diberikan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat buat kita di dunia dan akhirat, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala